Respon begini Pak Ari, ya lo enak ngomong kayak gitu, udah tajir, udah sukses. Kita kan belum. Itu gimana tuh Pak? Menghadapi orang-orang kayak sebenarnya coba lihat deh, semua orang-orang yang pada level tertentu pasti dia ingin memberi. Contohnya ketika Idul Fitri kan, orang berlomba-lomba untuk memberi uangnya, kemudian ingin mengasihi. Nah pada saat kondisi seperti itu sebenarnya ada nilai-nilai batiniah spiritual yang hidup. Nah, Mbak Nunung harus menemukan itu. Satu saja. Iya. Yang dirasakan Mbak Nunung ini akibat pembelajaran yang memang dari kecil kita terima. Bahwa memberikan sesuatu itu dapat pahala. Iya. Jadi itu pamrih pahala itu ada terus tuh. Sebenarnya jangan pahala dulu. Sebelum pahala itu ada fungsi otak di sini yang disebut dengan gaspot. Ketika kita mampu menemukan dan memberi itu seperti ada enlightenment luar biasa. Nah Mbak Nunung itu satu level, satu titik menuju ke titik itu. Oke, nah tadi bicara soal memberi, soal anak dan juga soal beri memberi dan bagaimana menyiasati untuk keluar dari sebuah perasaan-perasaan kecewa. Ini Mbak Anisha juga pengalaman langsung nih Mbak Nunung, yang juga menjadi muridnya Pak Ari, sudah mendapatkan faedahnya. Masya Allah. Tidak ke psikiater kan ya Mbak ketika bermasalah, tapi sebenarnya ke sih ESQ ya Pak? Iya, aku sebelumnya terima kasih diundang ke sini. Ini pertama kali buat aku ke sini dan bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Dan aku tuh ikut ESQ itu tahun 2006. Udah ikut ESQ. Awal ikut itu karena aku juga mencari jati diri ketika aku, kalau cerita sedikit ya, flashback, aku bercerai 7 tahun dan akhirnya aku mencoba ke segala macam guru kok tidak menemukan ketenangan gitu loh. Akhirnya alhamdulillah aku 2006 ketemu ESQ. Di situ aku ngerasa kayak mualaf. Karena aku baru mengetahui bahwa Allah itu luar biasa dan aku bisa mencintai Nabi Muhammad dari ESQ juga. Singkatnya adalah dari 2006 sampai detik ini saya nggak pernah lepas dari ESQ. Jadi apapun yang ada di ESQ, training apapun saya ikutin. Karena yang namanya keimanan itu Nunung tuh naik gitu. Apalagi saya juga punya anak yang udah menikah, terus yang kedua anak 28 tahun mau menikah, dan ada anak yang ABG sekarang 17 tahun. Itu juga dunia zaman sekarang memang netizen itu kan maha benar netizen. Sampai anakku yang akun itu sempat dibully, saya mohon maaf sampai harus disuruh bunuh diri. Dan yang aku mau Pak Ari tolong kasih wejangan buat anak-anak di luar sana. Kenapa sih sekarang tuh ada istilah mental health, overthinking, bla 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 itu. Itu kayaknya tuh sesuatu yang sangat sangat memberatkan gitu buat anak-anak zaman sekarang. Gitu. Oke, menarik ini pertanyaan kita semua dan pasti anak-anak dan juga adik-adik yang ada di sini. Ini ada remaja semua kan? Ya, remaja semua di sini, tapi jangan dijawab, kita jadi saat lagi Q&A masih akan kembali tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kembali di Q&A. Tadi kita sudah mendengar pertanyaan dari Mbak Anisha tentang bagaimana efek media sosial terhadap anak itu bisa mempengaruhi psikologi bahkan mental health. Ini luar biasa, ini diskusi ini sangat-sangat penting ya. Bagaimana tadi kita melihat sebuah titik hampir kulminasi dari Mbak Nunung. Ada satu wilayah yang disebut spiritual zone, ya, spiritual zone, atau disebut dengan awan kebahagiaan, awan kedamaian. Tetapi dia tertutup oleh sebuah plafon eternit sosial media, plafon eternit dunia hiburan. Yang diperlukan adalah kita harus mengajak Mbak Nisa, anaknya, Aquin, kemudian Mbak Nunung, untuk sedikit aja kalau mau, dia hanya cukup ciluk, Mbak, gitu kan. Sebenarnya manusia itu kan hidupnya seperti anak kecil. Ketika masuk kecil, Mbak Nunung suka main nggak ciluk, Mbak? Iya. Betul kan? Iya. Nah, ternyata itu adalah sebuah proses spiritualitas manusia. Bukan agama ya, Pak? Bukan. Tapi untuk mencari Mbak. Nah, Ba itu adalah Rob. Ba itu adalah Tuhan. Pak Ari bisa bikin Mbak Nunung ketemu Mbaknya itu nggak sih? Ini sudah ada kelihatan proses di matanya. Kan kalau misalnya ngeliat Pak Ari, itu kan membayangkan, wah ini kalau jadi keluarganya Ari Ginanjar itu pasti happy terus ya. Karena kan punya seorang Ari yang pasti akan memotivasi apapun kesusahannya. Itu begitu nggak? Saya seperti Mbak Nunung. Sayalah Mbak Nunung dulu.
Sayalah Mbak Nunung. Saya seperti Mbak Nunung. Persis seperti Mbak Nunung. Saya marah dengan keadaan. Saya marah dengan semuanya. Maka definisi hidup adalah derita itu saya. Apa yang memang paling membuat Pak Ari pernah menderita? Ya dulu saya pikir hidup itu kalau jadi ASN gitu kan. Setelah jadi ASN 10 tahun kok nggak bahagia juga, padahal duit udah banyak gitu kan. Akhirnya saya jadi pengusaha. Setelah saya jadi pengusaha, duit sudah banyak. Kok gila juga saya kan. Oh enggak, berarti hidup tuh harus jadi atlet, jadi karateka. Dekat medali, muka sampai sobek-sobek, ini juga sobek-sobekan, nggak bahagia juga. Akhirnya apa? Saya sampai pukul itu spear sampai bengkok. Saya benar-benar stres luar biasa. Akhirnya saya berada di sebuah titik. I got him. I see him. Tuhan. Yes. Titik baliknya apa tuh Pak? Enlightenment. Susah diceritakan. Orang tua melihat Pak Ari gimana? Ya, orang tua saya herannya tiba-tiba saya berubah gitu. Kenapa kok saya berubah di tengah kesunyian, kegelapan? Semua juga sama, keluarga saya juga habis, ekonominya habis, semuanya pernah. Seperti Mbak Nunung persis, maka lebih parah dari Mbak Nunung. Ayah, ibu tuh gimana? Ayah, ibu juga merasa anak saya mau jadi gila mungkin ya. Ya mungkin anak saya juga, ibu saya juga hadir di sini bisa menyaksikan dan menjadi saksi. Dan justru pada titik optimum itulah enlightenment datang. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, karena Pak Ari menyampaikan ada ibunda yang datang di sini, benar sekali. Ada Oma Ana. Iya. Boleh teman-teman mungkin disampaikan baiknya Oma Ana menjadi bundanya atau mamanya Pak Ari. Wow. Emang dulu senakal apa sih Pak Ari? Wah, nakalnya luar biasa ya. Yang paling itu tuh suka ngebut. Sampai beberapa kali saya itu tinggal ditelepon, ini rumahnya Bapak Abdurrahim Agustik. Iya, kenapa? Itu Bu, putranya di rumah sakit kecelakaan motor. Saya datang ke sana, baru bicara misalnya, oh jangan ngebut lah melulu dong di jalan raya gitu kan bahaya. Langsung jawab, oh kalau gitu bisa ditrek-trekan di Ancol ya, katanya gitu. Jadi tidak ada kapok-kapoknya gitu. Dan pada tadi sudah diceritakan pada saat jatuh sejatuh-jatuhnya kehilangan semuanya, ya disitulah saya dengan ayahnya menjadi motivator juga sebenarnya waktu itu, karena dia udah benar-benar yang jatuh secara ekonomi, keluarga semua sudah hilang. Tapi alhamdulillah dengan dia mau belajar dan kembali kepada Allah ya, akhirnya dia menemukan sesuatu yang akhirnya dia bisa membagi kepada orang lain, bisa menjadi motivator buat yang lain. Alhamdulillah saya melihat perjalanannya itu sangat luar biasa, masuk ke dalam hati ya. Sehingga saya ada rasa bangga yang luar biasa, dia bisa menolong orang-orang. Mudah-mudahan Mbak Nunung juga ini sekarang bisa berubah, bisa menerima bahwa apa yang sudah Mbak Nunung sampaikan itu adalah hanya karena Allah semata. Luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.